Lalu bagaimana hasil investigasi dugaan kekerasan terhadap warga binaan di Lapas Pakem? Bergabung Cahyo Dewanto, Kalapas Narkotika Kelas 2A Yogyakarta, serta Muhammad Khairul Anam, Komisioner Bidang Pemantauan Penyelidikan Komnas HAM. Selamat malam Pak Cahyo dan juga Bung Anam. Selamat malam, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Saya akan ke Pak Cahyo terlebih dahulu. Jadi betulkah ada tindakan tidak manusiawi terhadap warga binaan di lapas tersebut, Pak, seperti yang sekarang beredar? Jadi saat ini sementara berproses, Mbak, investigasinya, baik dari kantor wilayah maupun dari tim ombudsman dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Tentunya saya tidak bisa menjawab iya atau tidak. Jadi mereka yang melaksanakan investigasi itulah yang akan menentukan apakah ada memang tindakan kekerasan atau tidak. Ini memang waktu itu data sementara kan ada pernyataan dari Pak Kakanwil memang ada tindakan yang memang berlebihan dari beberapa oknum daripada sipir di Lapas Narkotika Yogyakarta. Namun demikian saya tidak membenarkan ataupun tidak menolak daripada itu. Semua nanti terserah bagaimana hasil daripada tim investigasi mengenai masalah tersebut, Mbak. Oke, tindakan berlebihan tadi seperti yang Pak Cahyo sampaikan, tindakan berlebihan seperti apa? Apakah kekerasan yang sekarang, bentuk kekerasan seperti sekarang yang beredar? Ada pemukulan dan lain sebagainya, bahkan katanya ada yang mengaku sampai lumpuh begitu? Jadi memang kan di Lapas Narkotika ini kan kita selalu menjaga situasi aman dan tertib. Aman dan tertib ini memang ada satu tindakan-tindakan yang tegas, yang memang terukur, sehingga menimbulkan satu situasi yang tertib, sehingga pembinaan maupun rehabilitasi bisa berjalan dengan baik. Nah mungkin kalau ada tindakan sedikit tegasan maupun sedikit keras, mungkin ada. Tapi dalam rangka upaya untuk menjaga situasi tertib itu sendiri. Jadi memang tim investigasilah yang akan menentukan apakah memang tindakan kekerasan tersebut berlebihan atau tidak daripada aparat kami. Oke. Yang mungkin ada, tadi Pak Cahyo sampaikan, itu yang mungkin ada bentuk tindakan kekerasan seperti apa yang nggak tahu, saya bilangnya lazim atau tidak lazim karena masuk itu dalam pendisiplinan di lapas tersebut? Ya kalau dari di dunia pendidikan memang yang wajar-wajar saja kalau yang tindakan pendisiplinan misalkan disuruh push up ataupun disuruh squat jam, itu kan dalam rangka pendisiplinan, itu kan untuk kesehatan juga, di samping untuk kesehatan. Namun kalau memang tuh ada kekerasan yang sampai berlebihan kan tidak benar juga bagi pelaksanaan kegiatan di Lapas Narkotika Yogyakarta ini. Oke, jadi yang lebih fatal daripada itu atau mungkin lebih sadis daripada itu tidak pernah sampai ke telinga Pak Cahyo ya? Tidak pernah mendengar atau melihat adanya aduan tersebut? Ada yang sampai katanya guling-guling, kemudian ditampar, jadi kekerasan yang sifatnya lebih parah lagi? Jadi kalau memang dalam kegiatan yang wajar, artinya yang terukur itu sendiri memang bagi saya untuk dunia pendidikan di sini memang wajar. Tapi kalau memang sampai ke kekerasan yang berlebihan, itulah yang saya belum mengerti kenapa sampai berlebihan begitu. Tapi kalau kita ini misalkan hanya squat jam, hanya push up, itu yang memangnya kita biasanya dilaksanakan untuk kegiatan pembinaan di sini, untuk melatih fisik mereka juga supaya lebih sehat lagi. Oke, itu masih dalam batas wajar ya, berarti ya, Pak Cahyo ya. Oke, saya ke Bang Anam. Jadi bagaimana temuan dari Komnas HAM, aduan berapa banyak, kemudian menanggapi tadi yang Pak Cahyo sampaikan, bentuk pendisiplinan? Ya, yang pertama-tama kami sampaikan sampai saat ini Komnas HAM sedang berproses. Bahkan tadi 30 menit yang lalu kami akhirin untuk permintaan keterangan kepada semua pengadu. Saya sendiri yang memimpin minta keterangan tersebut. Nah, apakah peristiwa itu terjadi ataukah tidak? Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, potensial terjadinya sangat besar. Gitu. Tapi bisa disampaikan saat ini, saya kira belum bisa kami sampaikan. Tapi memang ada pola yang sudah bisa kami rumuskan. Misalnya ada pola-pola yang memang yang tidak ada hubungannya dengan soal pendisiplinan, itu ada gitu. Ada tindakan-tindakan yang kalau katanya Pak Kakanwil penggunaan kewenangan yang berlebihan, itu potensial sangat besar. Dan cerita-cerita yang beredar di publik itu kami mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang beredar di publik. Nah itu sedang kami dalami semua, termasuk kami juga sudah komunikasi sebenarnya dengan Pak Kakanwil
dengan Pak Dirjen untuk minta supaya minggu depan kami mengirimkan tim langsung ke sana untuk melihat langsung. Melihat langsung ini penting untuk melihat tidak hanya bagaimana peristiwa itu berlangsung, tapi juga mengkonfirmasi beberapa hal. Itu yang pertama. Yang kedua begini, jarang-jarang ada pengadu yang awal itu dengan tegas mengatakan bahwa ini oknum loh, ini bukan institusi. Itu menurut saya sangat menarik. Nah, ini juga kami dalami. Kenapa kok bisa bilang begitu? Iya, karena sebelumnya peristiwa yang model-model yang mereka ceritakan, yang mereka adukan kepada kami, juga ada sebagian yang diceritakan kepada publik, itu tidak pernah terjadi. Tapi karena ada oknum tertentu gitu, dan itu peristiwa itu berulang-ulang terjadi dan menjadi pola. Itu menjadi sangat menarik keterangan tersebut. Sehingga memang kami berharap bahwa keterangan-keterangan ini sampai proses ini terungkap dengan baik, teman-teman ya harus dilindungi gitu keterangannya. Okay. Ini harus dianggap sebagai satu bentuk kontribusi agar kita memiliki lapas-lapas yang semakin lama semakin baik gitu. Yeah. Jadi bukan malah diancam mau buat gaduh lah, inilah dicabut CB-nya, PB-nya dan sebagainya. Nah itu yang menjadi concern kami. Okay, karena tegas mereka mengatakan bahwa ini bukan institusi loh, Pak Anam gitu, mereka berkali-kali ngomong begitu. Oke, Bang Anam. Nah, temuan sementaranya pola-polanya memang mengindikasikan itu terjadi. Detail gitu. Kan nggak mungkin bisa cerita detail kalau peristiwanya tidak pernah terjadi. Ketika kita konfirmasi satu saksi dengan saksi yang lain, satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, kaitannya dan sebagainya, sebagai satu konstruksi peristiwa itu memang terjadi. Oke, Bang Anam. Kalau pertanyaannya begini, apakah ini penyalahgunaan kewenangan ataukah tidak? Basis penyalahgunaan kewenangan memang potensial terjadi, indikasinya ada, tapi apakah ini masuk dalam ruang penyiksaan dan merendahkan martabat manusia yang tidak sesuai dengan SOP, ini sedang kami dalami. Karena kami yakin teman-teman lapas juga mulai berubah gitu ya. Beberapa kali kita ketemu sama Pak Menteri, terus Wakil Menteri, Pak Dirjen, itu ada semangat perubahan. Bahkan SOP dan sebagainya juga ditinjau. Okay. Mandela Rules dalam konteks hak asasi manusia juga lagi diperbaiki dan sebagainya. Nah itu sedang juga kita lihat. Apakah memang penyiksaan, rendahan martabat manusia dan sebagainya yang itu diadukan terjadi, nah, itu kami dalami. Oke, Bang Anam, dari laporan yang Anda terima, yang Komnas HAM terima, artinya ini dilakukan oleh oknum-oknum yang sama yang diceritakan kepada Anda gitu, atau teman-teman Komnas HAM, atau banyak oknum sehingga mungkin potensinya ini seperti tindakan seperti virus lah gitu, melihat satu orang bisa melakukan kekerasan sehingga ini menjalar kemana-mana. Yang diadukan kepada kami, teman-teman pengadu itu ngomongnya ini oknum, tapi kami kan belum melihat apakah ini pola yang terus-menerus terjadi ataukah tidak. Okay. Nah, ketika mereka ngomong oknum itu perbandingannya begini. Sebelum oknum tersebut itu ada, itu kondisinya baik gitu. Bahwa ada tindakan disiplin, ya disiplin itu dalam kerangka yang masih dalam bentuk kewajaran. Okay. Karena memang misalnya ada beberapa orang yang pernah juga tinggal di lapas Pakem sana, ya kan, terus sudah bebas, terus masuk lagi. Itu dibandingin juga. Lu nggak pernah mengalami begitu, tapi ketika ada oknum ini mengalami model-model seperti itu yang menurut mereka memang model-model yang merendahkan martabat manusia dan potensial penyiksaan. Oke. Nah, kami telusurin itu memang potensial terjadi. Ada bekas luka dan sebagainya, ada cerita-cerita yang detail dan sebagainya. Oleh karenanya kami berkomunikasi dengan Pak pihak Dirjen, dengan Pak pihak Kakanwil untuk minta supaya terbuka dan mereka sangat welcome terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Karena memang pada dasarnya semangat perubahan itu sejak awal memang ada. Kalau di sini ada hambatan-hambatan, ada oknum yang memang belum berubah dan sebagainya, itu perilaku oknum. Semangatnya di situ. Baik, saya akan kembali ke Pak Cahyo. Jadi ya. Pak Cahyo, oknum yang tadi disampaikan, oknum ini tidak pernah kasat mata terlihat atau Anda mendengar aduan. Artinya
ini adalah orang yang sama? Ya, jadi memang kalau memang dinyatakan oknum ya memang sampai saat ini saya juga baru kaget kalau memang ada oknum-oknum yang melakukan satu perbuatan yang memang tidak menurut ya tidak manusiawi. Jadi ya tentunya hal ini sebenarnya jangan sampai terjadi terulang kembali di lapas narkotika. Memang kita ini berusaha untuk melaksanakan pelayanan yang sebaik mungkin, melaksanakan pembinaan yang sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi manakala ada oknum yang bertindak di luar berlebihan, ya tentunya itu hal yang tidak baik yang cukup mencederai daripada lapas narkotika sebagai organisasi ini. Oke, kalau nanti dari hasil penyelidikan atau investigasi terbukti oknum yang disebutkan oleh Bang Anam gitu, atau yang dilaporkan oleh mantan narapidana ini, apa sanksinya? Ya tentunya diberikan sanksi sesuai dengan mekanisme yang aturan hukum yang berlaku. Artinya apa? Pencopotan, pemecatan? Nah itu bukan kewenangan saya sebagai kepala. Nantinya dilihat itu kan ada aturan main bagaimana terhadap hukuman disiplin yang dimiliki PP 53 terhadap pegawai. Ya siapa yang berhak untuk memberikan hukuman disiplin. Kalau toh memang itu misalkan golongan 2 itu memang mungkin bisa saja dari lapas. Tapi kalau golongan 3 dan sebagainya kan yang lebih tinggi yang bisa memberikan hukuman kepada mereka itu. Oke, apakah kalaupun juga ini terbukti hasil penyelidikan atau investigasi, Anda juga siap bertanggung jawab, Pak Cahyo? Ya tentunya saya siap bertanggung jawab terhadap ini kejadian yang menimpa di lapas narkotika ini, Mbak. Jadi memang saya sendiri sampai sekarang baru tahu kalau memang ada perbuatan yang menurut saya itu kurang baik. Oke, meskipun bentuk pertanggungjawabannya mungkin adalah sanksi pencopotan, itu juga bisa Anda terima nanti ya? Siap, Mbak. Baik, oke. Pak Cahyo, saya sebenarnya penasaran mengapa laporan ini kan banyak sekali jumlahnya, bukan hitungan jari 1, 2, 3, puluhan, tapi semua hampir datang bersamaan. Anda melihat ada apa di balik ini? Kenapa mungkin baru sekarang? Kalaupun ini dugaan tindakan kekerasan, pelecehan seksual ini sudah berlangsung lama, tapi kenapa baru sekarang terbukanya semua? Ya kurang paham, Mbak. Mungkin akumulasi daripada satu perbuatan ini mungkin baru bisa berkumpul bersama sehingga menimbulkan satu rencana untuk melaporkan. Dan kenapa yang dulu-dulu tidak dilaporkan ke dulu-dulu misalkan begitu? Saya sendiri tidak paham. Namun demikian kalau dari analisa yang saya amati bahwa memang karena baru sekarang mereka bisa mencari jalan keluar untuk bisa membuat situasi yang lebih baik lagi. Oke, Bang Anam, mengapa ini pertanyaannya sama? Mengapa akhirnya baru semua kasus ini, aduan ini terungkap sekarang? Jumlahnya sangat banyak, kemudian desakan dari Komnas HAM. Apakah cukup tadi kalaupun ini terbukti hasil penyelidikannya, pencopotan, pemberhentian, begitu juga pertanggungjawaban dari Kalapas? Sebenarnya peristiwa-peristiwa ini sudah pernah diadukan, sudah pernah ada bahkan mungkin ada tindakan begitu ya. Kalau menilik bahasa-bahasa dari teman-teman pengadu, ya kan, pernah mengadukan, terus petugasnya ada yang ditarik, dipindahkan dan lain sebagainya, itu ada sebenarnya. Tapi tindakan penyiksaan, merendahkan martabat itu menurut mereka masih tetap berlangsung. Dan itu esensinya sebenarnya bagi mereka itu agar tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dan sebagainya itu berhenti. Tidak hanya soal ini dicopot, ini dipindah dan lain sebagainya. Tapi ketika ini tidak berhenti, akhirnya mereka melaporkanlah ke Komnas HAM, ke Ombudsman. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Nah oleh karenanya kami juga memberikan concern terhadap ini. Concernnya apa? Salah satunya ini ya. Ini mohon Pak Kalapas dan ini juga kami sampaikan kepada Pak Kakanwil, Pak Dirjen, agar teman-teman yang berani bersuara begini, khususnya orang-orang yang masih ada di dalam, tolong diperlakukan dengan baik. Jangan dianggap mereka gaduh, jangan dianggap mereka tidak berbuat baik dan sebagainya. Harusnya ini dianggap sebagai satu
masukan yang baik agar apa? Ya agar lapas kita semakin lama semakin baik sesuai dengan semangatnya Pak Menteri. Oke. Gitu. Nah, saya memandangnya begitu, ini penting. Jadi yang teman-teman CB, teman-teman PB ya nggak usah dievaluasi dengan perkara ini. Baik. Nah, bahkan kalau perlu, kalau ini memang terbukti dan lain sebagainya, dan ini bisa berkontribusi terhadap perubahan lapas menjadi baik sesuai dengan visi misinya Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Dirjen, ya harusnya bahkan dikasih reward, dikasih penghargaan. Gitu. Nah, ini sekali lagi kami juga heran karakternya itu tidak sama dengan beberapa pengadu yang lain. Ini terus-menerus menekankan bahwa ini umum. Satu. Yang kedua, sebenarnya ini sudah kami adukan, memang sudah ada ditarik dan sebagainya begitu. Mungkin ditarik ini sebagai satu sanksi atau respon terhadap pengaduannya, mereka nggak tahu. Tapi yang membuat mereka terus terbuka kepada Komnas HAM, kepada ORI, itu karena ini masih terus berlangsung dan mereka gelisah akan keberlangsungan ini. Baik, Bang Anam. Apalagi mereka juga membandingkan kondisi lapas Pakem sebelum kejadian ini berlangsung dengan Bang Anam. Ketika berlangsung itu beda banget gitu. Oke, Bang Anam, sayang sekali waktu kita sangat terbatas, namun kita akan tunggu Pak Cahyo dan juga Bang Anam bagaimana hasil investigasi atau penyelidikan, apakah betul ada tindakan kekerasan seperti yang disampaikan atau justru sebaliknya. Namun apapun itu bentuk kekerasan tentunya tidak bisa kita terima atas nama kemanusiaan. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, terima kasih sudah bergabung dengan Connected malam hari ini, sehat selalu. Terima kasih, salam sehat selalu.